Bertemu lagi dengan saya di channel Mister Turate Channel. Pada hari ini saya akan membuat tutorial ya tentang cara menggunakan aplikasi Lazada. Jadi yang baru terjun di jual beli ya, maksudnya yang rata-rata di sini ya pembeli di sini. Jadi kalau mau beli barang di online itu, toko online itu mudah sekali ya. Jadi biasanya saya menggunakan itu beberapa aplikasi jual beli online. Yang paling sering saya gunakan itu ya Shopee sama Lazada ya. Yang lain biasanya Blibli, ada juga yang aplikasi lainnya yang sering saya gunakan. Jadi di sini ini apa lagi nih Mas Aktif. Jadi di sini saya mau bilang ya, kalau mau membeli barang kita harus punya akun ya, punya akun dulu. Akun, bisa lihat ini akun saya, daftar dulu informasi akun ya. Jadi di sini saya memperlihatkan informasi akun saya ya di sini. Jadi di sini namanya harus lengkap. Kalau kita ini jadi pembeli ya, bisa juga jadi penjual, tapi kebanyakan pembeli ya di sini. Kita memasukkan nama, nomor telepon yang aktif. Kalau kita nanti membeli barang, nanti tukang kantor posnya atau JNE-nya itu menelpon loh di nomor telepon kita. Terus email ya. Jadi fungsinya email ini nantinya kalau kita membeli barang di aplikasi Lazada itu nanti akan ada pemberitahuannya ya di sini di email. Terus ini ya jenis kelamin ya harus lengkap juga, tanggal lahirnya, nomor rekening bisa dikosongin ya, akun media sosial juga kosongin saja. Terus di sini saya kembali lagi menjelaskan alamat ya. Jadi ini alamat paling penting, paling inti. Jadi alamat ini gunanya, saya bilang ya, dari kemarin-kemarin saya buat tutorial tentang jual beli, maksudnya toko online ya. Itu alamat kita itu harus real ya, maksudnya harus benar gitu. Provinsinya, kotanya, kecamatannya, dan yang lebih penting ini, ada 4 ini. Nama jalannya, nama jalannya apa, kode posnya apa, RT RW-nya apa. Terus di situ ya nomor telepon, karena di situ mungkin kantor pos, pihak JNE mengirim ini ya. Dia mengirim pergi ke alamat kita yang ini. Tapi kebingungan di situ menanyakan nama kita di mana, bapak ini di mana, ibu ini berada. Apalagi kalau tetangga baru, tetangga yang lama ya nggak tahu, maksudnya tidak tahu nama kita, siapa kita, itu bisa dia menghubungi nomor telepon kita ini ya, bisa dilihat nomor telepon. Jadi fungsinya itu, kalau seumpama pihak kantor posnya atau JNE-nya yang lagi mengirim kebingungan, itu bisa menghubungi nomor kita ini. Terus saya kembali lagi pengaturan. Di sini saya langsung inti ya, menjelaskan cara-cara menggunakan ya aplikasi Lazada, yang intinya pastinya kita ingin mau membeli ya barang di aplikasi ini. Di sini banyak barang di sini. Mau pilih barang apa? Banyak. Kalau mau pilih barang, cari barang kebutuhan kita, kita cari di sini, di atas di sini pencarian. Kita cari apa? Sepatu, baju ada semua di sini. Mau laptop, mau HP ada semua di sini. Mau jam tangan, topi atau baju anak, kamera dan lain-lain ya. Kita kembali dulu di sini. Terus di sini banyak di sini ada Lasmal, murah nampol, pulsa, bisa juga membeli pulsa di sini. Ini dia, membayar tagihan listrik, kartu kredit, mau bayar listrik apa lagi ini? Banyak voucher, pulsa dan lain-lain ya. Kita kembali di sini. Jadi ada kategori juga di sini. Jadi di sini banyak produknya ya. Di aplikasi Lazada ini banyak produk di sini. Ada ini dia, fashion wanita, fashion pria, peralatan elektronik dan lain-lain ya. Bisa dilihat ini. Ini dia. Jadi di sini saya langsung ke inti ya, cara membeli barang di aplikasi Lazada ya. Sesuai judulnya juga ya, cara menggunakan aplikasi Lazada ini ya, bagaimana cara menggunakannya.
Yang intinya pasti mau membeli. Pertama ya, kenapa saya kembali kategori? Di sini saya ingin membeli barang ya. Contoh di sini saya ingin membeli tas ini tas wanita ini ya. Biarkan saja ini tas wanita ya. Jadi di sini ada pre-ongkir berbeda sama murah ya. Di sini murah sih tasnya tapi ada ongkirnya, tapi di sini pre katanya. Kita klik saja di sini contoh. Saya ini enggak bisa dibeli nih. Saya kembali dulu. Yang ini saja. Ini dia. Jadi contoh ya, saya ingin membeli barang ini. Saya ulang. Saya klik ya. Harganya 18.500. Bisa dilihat. Sebelum membeli barang di aplikasi Lazada itu, kita harus tahu dulu modelnya kayak bagaimana. Kita geser. Ini sudah tidak ada. Begini doang modelnya. Terus sebelum lanjut, kita arahkan ke bawah dulu. Arahkan ke bawah ya. Jadi di sini nikmati gratis ongkir hingga rep 7.500 dengan belanja minimum 180.000 ya. Kita tidak lihat itunya dulu, tapi di sini kita lihat spesifikasinya seperti apa. Merek katanya tidak ada, no brand. Jadi garansi tidak ada garansi katanya. Isi kotak dan lain-lain. Dan yang lebih penting dari ini, maksudnya kalau kita belanja di aplikasi Lazada, yang paling pentingnya itu kita melihat penilaiannya dan ulasannya, karena di sini paling fatal di sini. Maksudnya paling apa ya? Paling mendukung. Jadi di sini ada beberapa orang yang telah membeli barang ini ya. Dia bilang di sini bagus banget katanya si Yuni. Terus di sini Lazada customer, seriusan sebagus ini sepatunya katanya. Jadi kalau seumpama ulasannya dan penilaiannya itu bagus dan mendapat banyak bintang, full bintang, atau di sini ya bisa dilihat tokonya, mana tokonya? Iya, ini dia. Penilaiannya itu bagus di sini. Penilaiannya itu hampir 97% ya, hampir 100% malahan di sini. 100% pengiriman tepat waktu, tingkat respon chatnya bagus. Kalau seumpama sudah begini ya, kita langsung saja membeli barangnya karena ini real, maksudnya bagus caranya. Si toko siapa namanya? Si toko Rex Store ini cara cara pengirimannya tepat waktu katanya, bagus layanannya, cara layanannya bagus ya. Jadi kita langsung saja beli. Contoh saya beli sekarang ya. Beli. Di sini ada modelnya beberapa tipe ini. Ini kita bisa pilih modelnya seperti apa. Ada coklat muda, warna merah dan lain-lain. Ada meren. Kalau mau membeli dua barang kita tinggal tambahkan dua ya. Ini dia 3, 4. Jadi kalau 4 kita membeli 4 barang ya dengan model meren. Di sini saya membeli contoh 2 barang ya. Beli sekarang. Kalau mau satu ya satu aja. Kita tunggu ya. Ini dia. Bisa dilihat saya membeli 2 ya. Jadi 18.500 dikali 2 sama dengan 37.000 ya. Totalnya semua yang saya beli itu 37.000. Tapi di sini total semuanya itu 57.000. Kenapa demikian? Karena di sini ada biaya ongkir ya, biaya pengiriman. Bisa lihat biaya pengirimannya itu 20.000 ke kota saya. Ini dia. Saya bilang tadi kan, alamatnya itu harus lengkap. Terus nomor teleponnya juga harus aktif. Harus ada ya, bisa dilihat. Terus di sini bisa lihat di bawah ada kode voucher ya. Kalau punya voucher silakan masukkan voucher ya. Di sini bisa lihat subtotalnya saya membeli 2 tas
seharga 37.000 ya. Biaya pengirimannya itu 20.000. Biaya pengiriman ke kota saya itu 20.000. Bisa lihat, ini dia kota saya, Makassar ya. Terus di sini kita terakhirnya, langkah terakhir untuk membeli barang ini kita klik buat pesanan. Jadi di sini ada pilih metode pembayaran ya. Jadi kita pilih yang umum saja, yang sering saya gunakan kalau membeli barang di toko online itu. Saya menggunakan ini ya, bayar di konter. Bisa lihat, bayar di konter ini lewat Alfamart dan Indomart ya. Jadi kalau punya bank ATM bisa melalui ATM atau aplikasi Dana ya. Kalau punya uang di aplikasi Dana ya. Jadi kalau kita klik ini, itu langsung terhubung ke aplikasi Dana ya. Bisa dilihat kalau saya pilih Dana ya, seperti ini. Terus di sini saya klik aktivasi dan bayar. Tapi kan di sini kan ceritanya masih belum paham juga tentang aplikasi Dana. Biasanya sih anak-anak milenial ya, umur-umur 23 lah, 24, 25. Bagaimana dengan orang tua ya? Contoh 40, 30, 30-an ke atas lah. Itu lebih bagusnya memakai ini ya, bayar di konter lewat Alfamart saja atau Indomart ya. Jadi di sini saya sarankan bayar di Indomart. Bisa juga di Superindo, Ciriamar dan Indogrosir ya. Ini satu grup sama Indomart, perusahaan milik Indomart sendiri ya, ini ya. Bisa juga di Alfamart kita bayarnya. Terus di sini ada juga Alfamidi, Lawson dan. Jadi ini Alfa Group, maksudnya punyanya Alfamart juga. Karena di sini Indomart dekat rumah saya, maka saya pilih Indomart ya. Soalnya dekat rumah saya ini jaraknya. Kalau Alfamart jauh banget ya. Bisa juga pakai Alfamart, tapi di sini saya menggunakan Indomart. Terus di sini saya klik konfirmasi pesanan ya. Bisa dilihat. Ini langkah terakhirnya, ini kita pergi ke Indomart ya dan ngomong ke kasirnya bilang saya ingin membayar Lazada ya. Jadi nanti kasirnya meminta kode pembayaran ya. Pembayaran itu seperti ini, bisa dilihat. Kode pembayarannya itu seperti ini. Jadi kalau sudah dia minta dan memproses, maka otomatis kasir Indomart itu meminta uang senilai 57.000 ya. Ini dia, bisa lihat. Sudah ada di sini ya. Bisa kita screenshot juga gambar ini untuk bawa ke ke Indomart ya. Nah, siapa tahu bingung gitu. 57.000. Karena di sini juga ada cara melakukannya ini. Gampang sekali. Tunjukkan kepada kasir kode bayar ya. Simpan tanda terima bayar ya. Itu struknya ya, struk bukti pembayaran kita simpan. Bisa kita foto ya sebagai bukti pembayaran kita. Terus kode pembayaran hanya berlaku selama 24 jam. Jadi 24 jam. Jadi kalau lewat 24 jam, kode ini hilang ya, tidak bisa digunakan. Terus di sini pesanan Anda akan diverifikasi secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Terus di sini yang Anda terakhir lakukan setelah selesai membayar di Indomart dan menerima kode struk bukti pembayaran, itu kita tinggal pulang saja ke rumah dan menunggu barang kita itu nyampe pada tanggal sekian ya. Ini dia, pada tanggal 22 Agustus atau di sini sampai 26 Agustus ya. Sekarang tanggal 18 ya, karena masalah Covid pandemi mungkin agak lama ya pengirimannya. Mungkin waktunya 7 hari, 8 hari atau 10 hari ya. Biasanya sih begitu. Bukan biasanya begitu. Biasanya sih cepat. Soalnya karena masalah pandemi, biasanya pengirimannya itu delay, tertunda ya. Agak lama sih ceritanya. Jadi beginilah caranya ya menggunakan aplikasi Lazada ya. Kalau seumpama saya kumpulkan dulu ini ya koin, saya dapat koin katanya ini. Kalau seumpama kita tidak sengaja keluar begini ya, keluar ya, atau mati HP kita atau lobet atau apalah. Saya kembali dulu ya. Kembali.
Terus ya, kalau seumpama kita keluar sendiri atau HP kita lowbat atau mati ya, biasanya kita tidak tahu ya kode pembayarannya itu di mana. Jadi kode pembayarannya itu, pertama saya keluar dulu ya, terus masuk kembali. Kode pembayarannya itu ada di akun, klik akun, terus pilih pembayaran di sini. Terus di sini ada ya barang yang belum kita bayar, kita klik saja. Setelah itu kita klik lagi. Klik. Salah. Bayar sekarang. Ini dia. Jadi kembali seperti ini ya. Ini dia. Kodenya ya. Jadi kalau sudah dibayar itu diproses sama penjual. Kalau sudah diproses ya dikirim. Nanti di sini kita bisa lacak pengiriman barang ini. Entah 1 hari 2 hari udah di mana, bisa kita lihat di sini ya. Jadi begitulah caranya menggunakan aplikasi Lazada ya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa di subscribe channel saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.